Oke, hari ini kita kembali lagi bersama Bengkulu News. Hari ini kita lagi bersama Bang Hari Siswoyo, itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu. Bang, seperti kita ketahui kan Bang, di AJI sendiri itu menolak keras, itu ada beberapa pasal yang dalam ke RKUHP. Ada juga tagar seperti semua bisa kena itu Bang. Kita mulai dari situ aja Bang. Misalnya di semua bisa kena, itu siapa aja sih Bang yang bisa kena di situ? Ya, ini kan RKUHP setelah disahkan ini kan sebenarnya adalah indikator jelek ya untuk kebebasan demokrasi dan kebebasan ekspresi nanti ya. Meski RKUHP ini faktanya akan dilaksanakan nanti 2025. 2025 ya. Tapi ini sudah menjadi indikator buruk. Semua bisa kena ini begini. Kalau bicara terkait pers ini nyawanya adalah kebebasan berekspresi. Contoh sederhananya begini, bagaimana kita mewawancarai seseorang, sementara seseorang itu sudah takut untuk mengeluarkan pendapat. Para jurnalis kan butuh narasumber, butuh narasumber, bisa jadi mungkin ada beberapa narasumber itu yang mengkritik secara keras pemerintah. Kalau misalnya kita mau nanti setelah RKUHP ini dipraktikkan, dijalankan, kita akan mungkin salah satunya adalah persnya akan kesulitan sederhananya mencari narasumber yang kritis, karena ketika narasumbernya akan berbicara secara kritis, mereka akan khawatir karena kebebasan berekspresinya sudah terganggu. Nah, di lain sisi pers itu dilindungi oleh undang-undang pers. Nah, pers saja yang sudah dilindungi undang-undang pers ini bisa terancam, apalagi publik umum yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Besar kemungkinan nanti ke depan itu akan ada banyak yang terkena, makanya akan semua bisa kena penjara karena mengungkapkan sesuatu aspirasi yang kritis terkait atau mengkritik pemerintah, atau pilihannya ke depan itu akan sulit sekali kita menemukan orang-orang yang kritis. Karena mereka sudah gitu ya, karena ketakutan untuk berbicara. Jadi semua bisa kena terpenjara kalau dengan sikap kritisnya, atau juga semua bisa kena menghentikan sikap kritis. Gitu. Artinya selain pers nanti yang kita khawatirkan di dalam KUHP yang udah disahkan ini, masyarakat biasa yang ingin mengkritisi pemerintah atau narasumber yang kompeten yang ingin bertanya itu jadi ketakutan semua. RKUHP ini menyasar siapapun. Jadi pers tadi yang dilindungi undang-undang juga disasar, apalagi orang-orang yang biasa tidak dilindungi apapun. Tidak dilindungi dalam baju jurnalis, dalam kartu identitas pers. Nah, ini lebih rawan lagi mereka. Nah, efek besarnya nanti kita hari ini saja ya, sebelum RKUHP ini saja, kalau di jurnalis itu kita mencatat hampir 20 lebih jurnalis yang sudah terkena ya. Di Indonesia Bang? Ya, di Indonesia ya, terkait dengan produk jurnalistik mereka. Mereka dipidana, dipenjara, terus dilaporkan ke polisi. Belum lagi yang mengalami kekerasan langsung di lapangan. Sebelum ada RKUHP ini ya? Sebelum disahkan ini, kita masih pakai RKUHP yang lama. Nah, terus di sisi publik kita sudah banyak sekali, misalnya kalau kita searching atau kita gali data di internet, akan banyak sekali catatan mengenai publik, orang per orang yang dilaporkan ke polisi terkait misalnya status Facebook, terkait dengan misalnya postingan mereka itu, atau ucapan mereka, atau unggahan di Twitter dan sebagainya. Nah, sebelum RKUHP aja itu sudah banyak daftar hitam publik kita yang terkena. Apalagi ini setelah disahkan. Apalagi nanti sudah disahkan, artinya akan ada penguat yang lebih kuat lagi negara untuk menghambat kebebasan demokrasi dan kebebasan pers. Oke Bang, ini kita masuk poin per poinnya kan Bang. Ada beberapa poin yang kita lihat juga di Aliansi Jurnalis itu dibuat tagarnya gitu kan. Yang pertama itu di Living Law, itu pasalnya undang-undang yang hidup di masyarakat kan, seperti pasal 2. Itu bunyinya kan ketentuan tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat, yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Itu alasan protesnya kenapa Bang untuk di Living Law sendiri? Begini,
living law itu kan hukum yang hidup di masyarakat. Artinya hukumnya fleksibel sekali nanti. Jadi misalnya di masyarakat tertentu, kalau masyarakat itu menganggap, oh Anda sudah melanggar hukum kami, katanya, maka kita akan bermasalah di situ. Sementara panduan hukum kita ada banyak sebenarnya yang sudah disahkan secara undang-undang dan sebagainya. Nah, ketika misalnya kita menulis sesuatu misalnya tentang kehidupan di masyarakat, misalnya kita masuk meliput, jurnalis meliput di kehidupan masyarakat, dan itu bagi masyarakat yang kita liput menganggap, oh Anda sudah melanggar kehidupan kami atau melanggar aturan hidup kami. Nah, di sisi itu kita udah kena tuh di situ. Jadi living law-nya ini tidak clear. Apa batasan-batasannya gimana tidak clear. Jadi ini bisa menghambat kerja-kerja jurnalistik salah satunya. Jadi kita tidak ketahui batasnya seperti apa. Definisi clear-nya itu seperti apa living law. Oh, ini aturannya misalnya. Jadi tidak ada kekhawatiran ketika misalnya jurnalis terjun ke satu tempat atau meliput suatu kondisi. Nah, ini yang mestinya di-clearkan. Nah, living law itu jadi problem karena dia terlalu fleksibel. Kabur ya. Nanti bisa aja misalnya di masyarakat tertentu dia memanfaatkan pasal ini untuk menghukum seseorang yang datang. Ya, misalnya kita datang ke satu tempat, kita bawa kamera, misal kita foto. Anda melanggar aturan adat aturan sini, adat gitu sini ya. katanya. Aturan hidup kami di sini, kami tidak mengenal foto. Terus sanksi mereka hukum mati ya kan? Ngeri juga. Ya, itu kan ngeri. Kita bisa mati di hukum adat ya. Jadi diatur sesuai aturan yang ada di masyarakat. Nah, artinya siapapun orang nanti akan bisa menghukum kalau dengan baju, oh ini living law Hukum kan. adat ya, hukum living Ini law hukum yang hidup di lingkungan kami. Aturan main yang ada di lingkungan kami seperti ini. Bisa dijadikan alasan ya. Ya, siapapun orang nanti akan bisa menghukum. Tapi ada juga alasan gini Bang dari Wakil Menteri si Profesor Umar Sarif kan bilang gini. Ada juga titik positifnya sebetulnya ketika ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan misalnya di situ ada pencabulan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan asusila gitu. Nah, itu nggak mesti dipidana karena bisa diselesaikan dengan hukum adat gitu. Ya, itu kan sisi positif untuk gitu. pelaksanaan ketika berkaitan dengan sanksi-sanksi sosial ya terkait itu. Nah, apakah publik kita bisa membedakan mana yang kasus orang yang bekerja sedang meliput atau orang yang sedang datang atau dengan orang yang melakukan tindakan tercela di satu tempat. Nah, ini kadang-kadang makanya di beberapa tempat hari ini kita contoh nyatanya adalah misalnya muncul persekusi misalnya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan bahwa ini aturan hidup Aturan kami. yang hidup di situ ya. Dia bisa mengusir orang yang datang mau liput atau apa. Oh, Anda telah melanggar. Ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita tidak bisa mencegah itu terjadi. Misalnya. Jadi menurut kita itu resiko negatifnya lebih besar daripada Nah, secara yang positifnya. masyarakat betul misalnya kan. Idealnya memang tindak pidana ringan ya. Tapi di sisi lain ada bayangan lain yang akan mengancam siapa kelompok bisa jadi nanti ke depan kan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengandalkan baju living law tadi. Nah, hari ini faktanya sudah terjadi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengandalkan misalnya berbaju ormas, berbaju kelompok mereka melakukan persekusi, mengusir jurnalis atau memarahi orang di sini. Dengan alasan melanggar aturan di sana. Di situ karena mereka punya kekuatan di situ. Nah, kekhawatiran itu sebenarnya yang menjadi alasan penolakan salah satunya. Mengapa kita perlu mewaspadai? Ada potensi-potensi kemudaratan yang lebih besar. Ya, ada apa ya? Sebenarnya sisi positif ada, tapi ada juga sisi negatifnya yang mungkin akan mengancam. Oke. Ini kita ada masuk ke hukuman mati, Bang. Ini kan katanya kan pidana mati itu menjadi tidak lagi menjadi pidana mutlak gitu. Jadi lebih ke pidana alternatif. Itu protes kita kenapa, Bang, untuk pasal yang itu? Gini, saya kurang ini ya yang hukuman mati ini karena dalam sisi ini dia kan ada persoalan hak asasi manusia yang menjadi dasar
untuk misalnya jangan sampai terlaksana hukuman mati. Kasus-kasus umum ya, kasus umum itu misalnya tindak pidana narkoba misalnya. Indonesia gencar sekali melawan misalnya narkoba misalnya, harus beberapa orang mengatakan harus hukuman mati dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan hukuman mati tidak ini ya, berhasil memberantas tidak berhasil atau tidak mengubah kondisi. Nah, ini yang jadi soal di situ. Jadi misalnya praktik hukuman mati dalam konteks HAM ini juga jadi problem juga. Jadi perdebatan banyak pihak juga. Karena satu sisi tadi hukuman itu tidak merubah keadaan. Jadi selain tidak efektif menurut kita diterapkan di Indonesia, itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Iya. Tidak ini ya. Ya pasti bertentangan dengan HAM itu pasti. Nah, fakta hari ini tidak ada perubahan yang lebih baik setelah hukuman mati dilakukan. Ya. Oke Bang, ini kan ini yang paling seru nih didiskusikan kan, menjadi yang paling panas ini di antara pasal itu pasal penghinaan presiden Bang. Itu kan bunyinya setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden pidana penjara paling lama 3 tahun. Gitu. Itu komentar kita seperti apa? Alasan kita menolak itu. Kalau dalam konsepsi Aji kan, presiden itu kan pejabat publik. Pejabat publik artinya tidak ada alasan untuk tidak dikritik. Jadi apapun ucapan warga, baik itu sipil ataupun dalam baju pers, sifatnya itu adalah mengkritik presiden. Mengkritik kinerjanya yang dikritik. Jadi bukan secara figur personal. Misalnya kalau hari ini presidennya kebetulan Joko Widodo, maka bukan berarti kita mengkritik Joko Widodo. Kita tidak mengkritik Joko Widodo, tapi kita mengkritik jabatan yang dia pegang. Apa jabatannya hari ini ya presiden. Makanya yang disampaikan adalah mengkritik presidennya yang dikritik. Nah, kritik dalam konteks RKUHP ini kadang-kadang kan bisa dipleset-plesetkan juga nih. Misalnya media acap kali misalnya mungkin akan menulis sesuatu artikel yang mungkin sebenarnya isinya itu adalah mengkritisi kerja dari pemerintah. Nah, tapi dalam konteks lain maka kan orang beranggapan media inilah yang menjadi kontra presiden gitu ya. Presiden. Nah, artinya maksudnya sebenarnya siapapun, mau presiden kah, mau DPR kah, mau MPR kah, publik itu menyampaikan aspirasi, pendapat mereka, baik miring ataupun lurus, itu sebenarnya bukan mengkritik orang, tapi adalah mengkritik lembaganya, pejabatnya ya. Dan tidak ada alasan yang namanya pejabat publik itu tidak bisa dikritik. Jadi memang itu risiko mereka menjadi pejabat publik, wajar akan dikritik oleh orang yang dipimpinnya, orang yang di bawahnya ya. Tapi kan ada alasan gini mereka itu Bang, ini pasal mengenai penghinaan, bukan pasal yang melarang untuk kritik. Karena ada pembedaan antara penghinaan dan kritik. Itu seperti apa kita jawabnya Bang? Penghinaan itu begini, definisi penghinaan itu kabur sekali, abu-abu, tidak jelas. Jadi misalnya kalau kita misal begini, kalau kita menulis status di Facebook misalnya, negara gagal mensejahterakan masyarakat, atau presiden gagal mensejahterakan masyarakat, maka apakah itu disebut penghinaan misalnya? Atau presiden tidak becus? Memang sementara pada saat kita membuat produksi karya jurnalistik, bisa jadi ya, ini contoh misalnya, ada narasumber A, memang dia menyebut misalnya presiden tidak becus dan kita kutip itu misalnya. Nah, jadi bisa presiden omong doang gitu ya, definisi penghinaan ini akan kabur. Sementara sebenarnya dalam konteks media mereka memproduksi karya jurnalistik itu untuk mengkritik. Tapi bagi sebagian orang, ini penghinaan. Nah, di beberapa negara di luar negeri, ini kan penghinaan terhadap pejabat negara ini kan sudah
apa ya, Nggak ada lagi. out of date beberapa negara lain, karena pejabat negara tadi memang risiko mereka menjabat itu adalah dikritik salah satunya. Dan mungkin juga orang-orang yang tidak terlatih menyampaikan pendapat, mungkin mereka akan sembarangan juga menyampaikan, mungkin yang dalam konteks tertentu akan orang anggap itu penghinaan. Sementara karena dia tidak terlatih saja menyampaikan. Bisa aja Misalnya ya. presiden omong doang misalnya, menyebut situ. Pilihan narasinya saja yang misalnya yang memang agak kurang tepat. Presiden bacot lagi. Bacot. Nah, dalam konteks KUHP, orang itu sudah dianggap menghina presiden, menghina pejabat negara di situ. Jadi ketika itu kita akan berlaku nanti, akan membunuh banyak orang-orang yang kritis, akan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang progresif ke depan, yang sebenarnya ekspresi. dalam konteks ini. Nah, makanya kategori penghinaan itu siapa yang bisa menentukan itu penghinaan atau bukan? Karena subjektif sekali. Jadi dia makanya disebut agak ngaret. Pasalnya ngaret. Siapapun orang akan, tidak. Kita berkeras ini kritik, tapi belum tentu si Alwin. Penghinaan, Anda menghina saya. Nah, ketika Alwin sudah nyebut penghinaan, Udah, sudah pidana. Kan bisa juga seniman mungkin kan, karena dia kan biasa mengungkapkan ekspresinya lewat gambar. Bisa jadi. Nggak mungkin presiden digambarkan dengan bentuk yang buruk Ya. gitu kan, itu bisa jadi penghinaan dia nggak Karena gitu. definisinya tergantung si penerjemah. Main ada juga Pesan jawaban sih. itu. Jawaban tapi ini tidak tertulis di sebenarnya di undang-undangnya kan, di pasalnya juga. Tapi mereka jawabnya penghinaan itu ranahnya cuman di fitnah sama penistaan, walaupun ya fitnahnya kita udah jelas batasannya. Cuman penistaan ini yang kurang jelas juga batasannya seperti apa gitu. Ya, makanya debatable ya untuk itu. Nah, hal undang-undang tidak harus debatable. Udah clear harusnya. Iya. Tidak ada lagi misalnya definisi A, definisi B, definisi ada C. peluang-peluang untuk Tidak ada peluang celah lagi misalnya, itu akan jadi masalah. Nah, hari ini faktanya hal yang masih debatable tadi itu sudah kita ketok. Nah, bisakah kita menjaga tidak akan terjadi di tahun ke depan? Sulit sekali. Publik kita hari ini dengan ketika Indonesia masuk dengan kebebasan demokrasi dan sebagainya, orang-orang kita yang mulai berani muncul di permukaan, misalnya menyampaikan yang dari dahulunya misalnya terkekang hari dan kini sudah lancar, enak menyampaikan pendapat. Ini akan jadi masalah ke depannya. Nah, makanya apa ya? Kalau kami menyebut itu ngaretnya di situ, karena ini ya tidak ada definisi yang clear. Yang jelas di situ bang ya. Siapapun orang bisa mendefinisikan hal yang berbeda di situ. Walaupun nanti itu tergantung kan aduan juga katanya, kabarnya kan untuk pasal Ya. ini di aduan. Jadi walaupun nanti siapa pejabatnya kalau dia tersinggung dia bisa ngadu. Bisa ngadu. Dan siapapun orang yang bisa ngadu ya. Nah, ini kan mengerikan sebenarnya. Jadi kita nulis sesuatu, entah itu di Facebook, Diadukan entah itu diadukan. Nulis ini dikit diadukan. Nah, sebenarnya ketika kita sudah merasa was-was untuk menulis sesuatu, baik itu di media sosial ataupun media massa, pada titik itulah kita sudah terganggu kebebasan ekspresi. Mulai muncul was-was saja tuh. Itu sudah titik terganggu kebebasan ekspresi. Nah, Aji itu membela kebebasan ekspresinya itu. Jangan sampai orang-orang ini was-was, mau menggambar mural was-was, mau menulis di dinding Facebook was-was, mau menulis opini di media massa was-was, mau diwawancara media massa was-was secara lugas menyampaikan, itu sudah terganggu. Nah, sudahlah itu terganggu, rupanya ada pidananya lagi. Nah, itu yang jadi
paling dikhawatirkan ke depan. Tapi gini bang, kan Adi juga kan selama ini yang memanfaatkan kebebasan berekspresi untuk apa? Untuk kepentingan mereka pribadi. Sepertinya kan si presiden kan punya oposisi nih. Nah, mereka memanfaatkan kebebasan ini untuk provokasi lah, untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya nggak jelas. Bukannya kalau nanti ada pasal ini itu lebih bagus untuk menahan informasi-informasi seperti itu. Secara prinsip sih ini adalah resiko keran demokrasi terbuka. Oh, resiko ya. Resiko ya. Memang harus ditanggung itu ya, Bang. Harus ditanggung. Artinya tidak seluruh, ada oknum-oknum tertentu yang memang menunggangi demokrasi. Ya. Jadi mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi ini dengan melakukan misalnya penyebaran kabar bohong, Ya, fitnah. terus membuat black campaign dan sebagainya. Memang ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Jadi resiko demokrasi ini salah satunya itu, dan tidak mesti dihadapi dengan sikap represif atau pidana. Di penjara kayak gini. Hal-hal seperti ini kan tinggal persoalan penguatan literasi, penguatan pemahaman saja. Bagaimana beretika menyampaikan pendapat, bagaimana beretika menulis sesuatu di media sosial, itu saja tinggal dibenahi. Nah, celakanya negara kita tidak melakukan itu, tapi melakukan dengan Tindakan represi hukuman, gitu. represi. Pidana ya, Pidana malah. Artinya menurut kita ya itu hadapi atau cari alternatif lain seperti pendidikannya lebih ditingkatkan atau gimana. Ya, hal seperti itu tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan pidana. Nah, ini yang menjadi ancaman bagi demokrasi. Kalau segala sesuatunya dihadapkan dengan pidana, penjara, hukuman dan sebagainya, ini akan mengganggu ruh demokrasi. Malah makin memperkeruh nanti, Makin Bang. memperkeruh. Jadi, kalaupun ada orang yang misalnya memang nakal hari ini, itu adalah risiko demokrasi. Risiko demokrasi. Tidak cuma orang ya, media massa hari ini pun juga ikut setelah keran demokrasi dibuka, banyak juga media massa yang nakal misalnya kan, Nakal yang banget menjadi yang tergabung dengan afiliasi politis A, afiliasi B dan sebagainya, dan mereka berbaju pers, dan itu sebenarnya tinggal dibenahi saja, dan tinggal kita tata ulang, kita atur, kita edukasi. Oh, begini cara beretika, misalnya menyampaikan, menulis atau itu saja dibenahi. Oke. Jangan dikit-dikit dihukum, Penjara. dikit-dikit penjara. Nah, itu yang jadi perlawanan besar kita tuh itu. Tidak semua bisa diselesaikan dengan penjara. Oke, ini Bang, ada juga kan di pasal 263 ini tentang berita bohong, tapi kemungkinan kan ini kurang lebih sama seperti tadi kan ya. Jadi ya itu memang konsekuensi dari demokrasi. Mereka harus hadapi dan tingkat penguatan literasi masyarakat aja yang di situ. Kita loncat Ya, ke dalam konteks aji dalam konteks aji ada teks berita ya. Kalau kita telaah di KBBI, berita itu adalah informasi yang sudah terverifikasi dan sebagainya. Jadi agak rancu, ada berita bohong lagi. Nah, sebenarnya kalau udah ada teks berita itu sebenarnya adalah produk yang sudah terverifikasi. Berita bohong yang seperti apa yang menjadi ini. Nah, ke depan akan mungkin ada orang yang akan menyimpulkan, oh ini Anda membuat berita bohong, oh Anda ini membuat berita bohong. Nah, ini akan membuat pers jadi was-was juga untuk ini. Jadi dia tidak ada definisi yang clear lagi. Seperti apa sih yang disebut berita bohong? Iya, masuk akal juga sih. Karena kalau kita telah per teks kata-kata tadi, berita itu disebut berita adalah ini. Nah, ini berita terus bohong lagi. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa itu kategori bohong atau berita? Bisa jadi yang muncul kayak apa tuh yang di teori politik itu masalah falsehood gitu kan, ada pertarungan kebohongan di situ juga nanti. Bayangin kalau mereka klaim bahwa apa yang kita tulis itu bohong aja, mereka bisa aja nyimpan bukti-bukti dulu nanti kan, dianggaplah apa yang kita tulis itu bohong, akhirnya ada kebingungan juga di masyarakat gitu ya, di publiknya. Ya, kondisi gini, misalnya gini ya, kita mencontohkan misalnya, negara punya kapital, punya modal kuat untuk membuat narasi yang positif misalnya tentang suatu kondisi dan suatu tempat. Sementara kita jurnalis tidak punya kapital yang kuat, modal kuat, tapi kita punya idealisme. Kita menulis misalnya, kita menulis karya jurnalistik ini begini. Negara
gagal memakmurkan ekonomi, misalnya kita nulis seperti itu. Kita berdasarkan liputan di lapangan, narasumber A, B, dan C, analisis A, B, dan C, faktanya seperti itu. Tapi negara dengan punya kapital dan sebagainya ini nih, dia bisa memanipulasi informasi dan itu dianggapnya kita yang bohong. Jadi dimunculkan data baru yang berlawanan baru dengan itu. Dibuat karena mereka punya modal, punya ahli, punya ini, punya itu, dibuatlah. Oh, tidak ada sebenarnya masalah ekonomi. Jadi sudah kita dituduh bohong, kita dipenjara lagi. Itu. Sementara kerja jurnalistik ini setengah mati misalnya, cari data di lapangan, berdasarkan fakta yang di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Rocky Gerung pernah menyebut bahwa hoax terbaik adalah hoax yang dibuat oleh penguasa. Ya, penguasa ya. Karena mereka bisa membuat produksi hoax. Iya. Mereka punya kemampuan buat itu. Nah, di kita, misalnya, kita rumit untuk mengalahkan itu. Orang bisa manipulasi informasi, poin, berubah dari yang benar jadi bohong, atau mungkin yang bohong jadi benar. Iya. Karena mereka punya kekuatan. Nah, sementara kita jurnalis yang cuma mengandalkan idealis, kerja mati-matian, cari data lapangan, bisa jadi dimentahkan. Dengan data lawan dari dengan data dari mereka atas meja ya. Iya. Data atas meja yang dimiliki oleh ini. Terus dituduhlah kita bohong. Nah, kita yang dicap bohong. Bisa jadi makanya muncul ada beberapa kasus media massa distempel bohong katanya. Padahal misalnya kita tuh ketemu data di lapangannya seperti itu. Seperti itu kenyataannya. Tapi versi pemerintah tuh ini Anda bohong katanya. Oke. Data kami tidak seperti itu katanya. Oke. Itu yang khawatir kita ke depan tuh. Berarti ke depan kalau hari ini aja sudah terjadi, ke depan tuh mungkin akan lebih banyak lagi media massa yang akan mengalami nasib seperti itu. Iya. Apalagi orang sipil. Oh iya pasti. Ini terakhir Bang, masalah ini nih, masalah perzinahan itu Bang. Kan kita juga kurang setuju kan dengan perzinahan di luar nikah gitu, di rumah luar nikah nanti bisa dipidana gitu. Apa sih alasan kita untuk hal-hal yang seperti itu? Dalam konteks di Haji itu berpandangan gini bahwa undang-undang itu mengatur, melindungi, menjaga siapapun orang, tidak ranah privat mereka. Nah, kalau ranah privat mereka kita atur, itu sudah lain soal. Nah, ini yang diatur oleh undang-undang ini adalah ranah privat yang diatur. Undang-undang itu tidak mengatur ranah privat. Nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Terlalu tinggi undang-undang mau mengatur ranah privat. Itu urusan ranah privat. Mau orangnya mau gimana, yang kita atur itu adalah tata caranya saja. Tata cara mereka berhidup itu bagaimana. Mau dia tidur bareng itu bukan persoalan yang mesti campur tangani oleh undang-undang. Pidana betul lagi kan? Tidak tepat maksudnya. Walaupun ini yang punya hak untuk mengadukannya orang tua atau keluarga dekatnya gitu kan? Ya kan bisa tidak harus undang-undang. Pakai undang-undang lain lah yang atau peraturan lain lah yang mengatur urusan itu. Katanya kita pakai living law lah yang itu urusan living law lah, bukan selesaikan dengan harus di RKUHP yang di penjara kan? Ini. Ke depan mungkin yang mestinya hal-hal seperti itu bisa diselesaikan tadi di living law, tidak lagi. Akan ada banyak aduan-aduan dan memidanakan orang. Dikit-dikit dianggap mungkin dia kumpul-kumpul, ya urusan mereka lah. Ada alasannya gini Bang, alasannya kan ini juga untuk menekan kewenangan pemerintah daerah kan tuh sering tuh Satpol PP turun razia ke hotel-hotel langsung ditangkapin. Nanti ke depan katanya Satpol PP nggak bisa lagi itu karena ini udah ditahan oleh undang-undang ini gitu. Ya itu tadi mubazir. Sebenarnya teknisnya sudah clear. Dulunya kita punya penegak ini ya, penegak perda kan, kita Satpol PP. Itu urusan mereka lah yang mengatur ketibum dan sebagainya, ketertiban umum dan sebagainya. Kunci dasarnya adalah undang-undang itu melindungi, menjaga semua orang, urusan hidupnya, tapi bukan urusan ranah
private yang diatur. Oke, itu tadi perbincangan kita sore ini sama Bang Haris Siswoyo, Ketua AJI Bengkulu. Kita udah bahas banyak hal, yang intinya KUHP yang sudah disahkan kemarin itu banyak peluang untuk disalahgunakan dan terlalu jauh untuk mengatur hal-hal sampai ranah privat. Oke.